Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Abdul Mu'ti Nawawi. Riwayat hidup. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo dari Sultan Banten I, yakni Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain R.A., salah satu cucu Rasulullah SAW selain Sayyidina Hasan R.A. Sebutan Al-Jawi menunjukkan bahwa beliau berasal dari Pulau Jawa, sebab Banten menjadi bagian dari Pulau Jawa. Namun di seantero dunia beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz, Maha Guru Jazirah Arab, Saudi Arabia sekarang. Kebesaran nama Imam Nawawi sepadan dengan Imam Syafi'i, salah satu tokoh mazhab, sehingga dikenal dengan mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah, dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Imam Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun di Makkah. Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram. Hingga setelah dilihat kedalaman ilmu fakih oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ini juga tokoh Indonesia yang kaliber dunia memintanya untuk menggantikan posisinya. Mulailah Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Riwayat hidup. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama besar dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir di Goa, Sulawesi Selatan dan dikenal karena perjuangannya melawan penjajah Belanda. Kehidupan dan perjalanan penduduk mendapatkan pendidikan agama sejak usia muda di Goa dan berguru pada ulama-ulama terkemuka di Timur Tengah. Perjalanan berdakwah di berbagai tempat seperti Banten, Aceh, Makkah, Madinah, dan Yaman dan pengasingan karena perlawanannya terhadap Belanda. Beliau diasingkan ke Sri Lanka dan kemudian ke Afrika Selatan. Pengaruh luas, mempunyai banyak pengikut di berbagai negara dan dianggap sebagai salah satu tokoh agama yang berpengaruh di masanya. Kontribusi ulama besar, ahli dalam berbagai ilmu agama dan menjadi mursyid harokat Khalwatiyah. Penulis produktif, menulis banyak karya ahli tentang agama Islam. Salah satunya adalah Safinah An-Najah yang masih populer hingga kini. Pahlawan nasional, dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia dan juga mendapatkan penghargaan dari Afrika Selatan, keturunan dan menuntut ilmu. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari agama. Semangat beliau tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebenaran melawan penjajah. Karya tulis meninggalkan banyak karya tulis yang bermanfaat bagi umat Islam. Pesan moral: kisah hidup Syekh Yusuf mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu, pengetahuan, semangat juang, dan
Keteguhan iman dalam menghadapi tantangan hidup beliau menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus belajar dan berbuat kebaikan. Jejak dan langkah Syekh Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palembang. Riwayat hidupnya yaitu Syekh Abdul Somad dilahirkan di Palembang, kini masuk wilayah Sumatera Selatan pada tahun 1116 Hijriah atau lebih tepatnya 1704 Masehi, dan wafatnya pada tahun 1789 Masehi dalam usia 85 tahun. Beliau mendapatkan pendidikan dasar dari ayahnya sendiri di Palembang atau Kedah, Malaysia. Syekh Abdul Somad ini merupakan seorang ulama yang berpengaruh pada abad ke-18. Syekh Abdul Somad terkenal karena berperan dalam penyebaran Islam melalui karya-karya kitabnya dan mengajar sejumlah ulama Indonesia yang belajar ke Arab Saudi, dan juga berperan dalam melawan penjajahan bangsa Belanda yang memiliki perhatian terhadap kondisi rakyat Nusantara yang tertindas oleh kebijakan Belanda pada saat itu. Pendidikan Syekh Abdul Somad ini dilanjutkan di salah satu pondok di negeri Patani. Kini masuk wilayah Thailand Selatan. Saat itu di Patani menjadi pusat menempa ilmu-ilmu keislaman. Setelah dari Patani, beliau langsung belajar ke Arab, Makkah dan Madinah. Di Patani, beliau mendapatkan ilmu-ilmu dasar seperti hafalan, matan, ilmu-ilmu Arabiah, dilanjutkan di bidang syariat Islam, dimulai dengan matan-matan ilmu fikih yang bermazhab Imam Syafi'i. Syekh Abdul Somad ini merupakan salah satu kunci pembuka dan pelopor perkembangan intelektualisme Nusantara Indonesia. Ketokohannya melengkapi nama-nama ulama dan intelektual berpengaruh seangkatannya. Misalnya Nuruddin Ar-Raniri, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Hamzah Pansuri, Yusuf Al-Makassari, dan masih banyak lainnya. Syekh Abdul Somad juga dikenal karena karya tulisannya. Dia termasuk pengarang yang produktif. Karyanya yang terkenal dan sampai saat ini masih dipergunakan adalah Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin. Kedua kitab tersebut merupakan penjelasan dari dua kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yakni Bidayat Al-Hidayah dan Lubab Ihya Ulul Aldin. Berdasarkan jejak langkahnya, kita menjadi sadar bahwa capaian besar diperoleh dari ikhtiar dan usaha yang penuh kesungguhan, bertanggung jawab, serta selektif dalam memilih guru. Itu baru usaha lahir, sedangkan usaha dan olah batin tentu tidak dilupakan, baik dari pribadi maupun mohon doa dari para guru-guru. Berkat capaian Syekh Abdul Somad ini, sekali membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak kalah prestasinya dengan bangsa lain di dunia. Jejak dan langkah Naruddin bin Ali Ar-Raniri. Nama lengkapnya Syekh Naruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy. Ayahnya adalah seorang pedagang Arab yang bergiat dalam pendidikan agama. Nama populernya Syekh Naruddin Ar-Raniri atau Syekh Naruddin. Beliau adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa Kesultanan Iskandar Sani. Syekh Naruddin lahir sekitar abad ke-16 di kota Ranir, lalu wafat pada 21 September 1658 Masehi. Pada tahun 1637 Masehi, ia datang ke Aceh dan kemudian jadi penasehat di kota tersebut pada tahun 1644 Masehi. Syekh Naruddin mula-mula mempelajari bahasa Melayu di Aceh, lalu memperdalam pengetahuan agama saat beribadah haji ke Makkah. Sepulang dari Makkah, didapati bahwa pengaruh Syamsuddin As-Sumatri sangat besar di Aceh karena tidak cocok dengan aliran tasawuf. Syekh Naruddin pindah ke Semenanjung, Malaka, lalu memperdalam ilmu agama dan bahasa Melayu. Dua, sebagai ulama yang teladan yang dapat dicontoh. Syekh Abdul Rauf bin Al-Mansuri Al-Hijri lahir pada tahun 1024 Hijriah sampai 1619 Hijriah dan wafat di Kuala Aceh pada tahun 1105 Hijriah sampai 1693 Masehi. Beliau adalah ulama besar Aceh dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara. Pada umumnya, sebutan gelarnya ialah Tepu Syiah Kuala. Pada masa mudanya, beliau belajar bersama ayahnya sendiri, kemudian belajar kepada ulama-ulama di Lampung dan Banda Aceh. Selanjutnya, pergi menunaikan ibadah haji, dan dalam proses lawatannya, belajar juga kepada banyak ulama di Timur Tengah.
sekitar tahun 1083 Hijriah sampai 1662 Masehi, Syekh Abdul Rauf kembali ke Aceh dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat Syahriyah yang diperolehnya. Banyak santri dan murid yang berguru kepadanya dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Jejak dan langkah Hamzah Al-Fansuri. Yang pertama dari riwayat hidupnya, beliau memiliki nama populer yakni Syekh Hamzah Fansuri. Beliau berasal dari Barus, saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Namun ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam, Thailand. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia loh. Nah, bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16, termasuk mengenai tasawuf Islam. Nah, Hamzah Fansuri banyak melakukan kreasi dan inovasi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sastra Melayu lama. Misalnya memperkenalkan bentuk puisi untuk mengekspresikan diri dan inovasi. Semua pegiat sastra Nusantara menyebut bahwa Hamzah Fansuri adalah penyiar agung di rantau Sumatera. Disebutkan oleh Ateu ketika Valenzin, seorang sastra Belanda, mengunjungi Barus pada 1706. Ia membuat catatan yang menunjukkan kekagumannya kepada sang penyair. Seorang penyair Melayu, Hamzah Fansur, adalah sosok terkemuka di lingkungan orang-orang Melayu karena syair dan puisinya yang menakjubkan. Kita dibuat dekat dengan kota kelahiran sang penyair. Jika mengangkat naik timbunan debu kebesaran dan kemegahan masa lampau, tulis Valenzin. Mungkin